Terima kasih Mas Ipung, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita, memenuhi seluruh hidup kita, pikiran kita, dan kita sepanjang hari ini hidup dengan damai sejahtera Tuhan. Nah, kita mau merenungkan firman Tuhan sebelum kita berdoa. Judulnya momentum. Momentum itu adalah waktu yang tepat atau saat yang tepat. Ya, kalau di dalam firman Tuhan disebutnya kairos, gitu ya sebenarnya. Kairos atau waktu Tuhan itu momentum. Nah, saudara-saudara, momentum ini dibutuhkan, momentum sangat penting. Saudaraku, momentum atau waktu yang tepat untuk orang bertemu dengan Tuhan, waktu yang tepat untuk pelayanan itu mengalami ledakan kebangunan rohani, waktu yang tepat seperti Saulus, saudara bertemu dengan Tuhan, waktu yang tepat seperti kebangkitan bangsa Israel, saudara-saudara. Nah, ini sangat baik, saudaraku ya, waktu yang baik, dan saya ingin membagikan tentang pentingnya momentum dan mendapatkan momentum itu sehingga hidup kita mengalami kebangkitan yang luar biasa, saudara-saudara, dan juga mungkin keluarga kita, mungkin juga pelayanan kita, komsel kita, juga mungkin orang lain, saudara-saudara, bisa mendapatkan momen, saudaraku ya, karena momentum ini, saudara-saudaraku, sangat dibutuhkan. Nah, mari kita buka firman Tuhan di Hakim-Hakim 6 ayat 12. 12-13, saudaraku ya, yang 14 itu pasti saudara semua sudah sering membaca. Demikian firman Tuhan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Median. Bapak Ibu Saudara, ini cerita tentang bangsa Israel yang dijajah oleh bangsa Median, dan setiap kali bangsa Israel panen itu diambil ya, kemudian diceritakan di Pelekop ini si Mas Gideon ini, saudara-saudara, mengirik, saudaraku, itu di belakang rumah tersembunyi dari bangsa Median, saudaraku. Jadi benar-benar orang Israel dalam situasi yang tidak menyenangkan, situasi atau kondisi yang mungkin tidak diharapkan, bisa ketakutan, kekhawatiran, saudara-saudaraku, dan tidak bisa melihat masa depan, ya saudara ya, itu terjadi di Mas Gideon dan rakyat di bangsa Israel, saudaraku, dan diceritakan di situ malaikat Tuhan bertemu dengan Mas Gideon, lalu Mas Gideon itu mendengar sapaan, hei pahlawan yang gagah berani. Lalu Bapak Ibu Saudara bisa baca itu jawabannya Gideon, wah, maksud aku gagah berani, wong itu aja saya menyembunyikan pekerjaan saya di belakang rumah gitu. Nah, saudaraku, tapi di percakapan itu, saudara, kita melihat Gideon itu mendapatkan sapaan, ya, yang menyapa ini malaikat Tuhan, saudara, dan dia mengalami perubahan di situ. Dia mengalami perubahan. Dia bertemu dengan firman Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan di situ melalui malaikatnya, saudara-saudara, dan kita lihat ada beberapa momen, saudaraku, di situ sehingga Gideon itu bangkit, saudaraku, ya. Gideon itu bangkit, ya.
Yang pertama adalah pertemuan dengan Tuhan ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri, dan lihat juga nanti ayat 14 dibaca, saudaraku, yang pertemuan dengan Tuhan ini, saudaraku, inilah yang wow atau yang wah atau wow, saudaraku ya. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, ada sesuatu perubahan yang luar biasa. Siapapun bertemu dengan Tuhan, pasti terjadi kedahsyatan dalam hidupnya, saudara-saudara. Nah, kita penting bertemu dengan Tuhan di setiap pergumulan kita. Orang lain penting bertemu dengan Tuhan sehingga dia bertobat, saudaraku. Kemudian komunitas kita juga penting bertemu dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, bertemu dengan Tuhan itu penting sekali. Ya, kemudian yang kedua, pertemuan dengan firman Tuhan ya. Jadi itu merubah mindsetnya Gideon tadi, saudaraku, yang ketakutan, kemudian yang dia kekhawatiran, tidak bisa melihat masa depan. Begitu dengan dijamah oleh firman Tuhan, saudara. Gideon ini mulai, saudaraku, hidupnya ini yang ketiga dikatakan pertemuan dengan hidupnya ini, yaitu keadaannya, masa lalunya, pemahaman Tuhan yang salah, saudaraku ya. Dia ceritakan, wah dulu tuh katanya nenek moyangku Tuhan itu hebat, begini mengeluarkan saya dari Mesir, nenek moyang dari Mesir, tapi sekarang nyatanya bagaimana gitu. Nah, dia bertemu dengan hidupnya. Disitulah saudara-saudara terjadi terobosan dari surgawi, terobosan dari Allah, saudaraku. Jadi 3 langkah ini, saudaraku, untuk kita menemukan momen, untuk kita itu membuat momentum bagi komunitas kita, bagi orang-orang yang di dekat kita, bagi orang-orang yang dikasihi, supaya terjadi revival, supaya terjadi kegerakan, supaya terjadi terobosan. Nah, 3 ini, saudaraku, penting kita buat, saudara. Ya, doa adalah membuat orang pertemuan dengan Tuhan. Betul ya? Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi pertemuan dengan Tuhan hanya sejauh doa. Jadi doa syafaat kita, doa pribadi kita, saudaraku, ini membuat kita bisa bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, pertemuan dengan firman-Nya. Pertemuan dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku, kalau orang tidak bisa membaca Alkitab, saudaraku, dan orang antipati dengan Alkitab mungkin, atau orang sudah tawar hatinya seperti Gideon yang menceritakan, dulu masa lalunya begini, katanya Tuhan itu menyelamatkan bangsa kita, dia tawar hatinya. Tapi begitu ketemu dengan firman Tuhan, dia berbalik. Nah, komsel kita, saudaraku, kelemahannya mungkin hanya kita tidak rutin. Kita harus rutin, saudaraku. Harus terus melakukannya supaya firman ini diberitakan, dan kita ngajak orang, anggota komsel kita ngajak orang, dia bukan hanya bertemu dengan firman dengan Tuhan, tapi juga bertemu dengan firman Tuhan, lalu hidupnya dipulihkan, saudaraku. Nilai-nilai hidup, keadaannya dipulihkan, masa lalunya dipulihkan, kemudian pemahaman Tuhan yang salah juga dipulihkan, saudaraku ya. Nah, inilah momen, saudaraku, inilah momen yang harus dibuat, saudaraku ya. Nah, ada banyak langkah, saudaraku, di Alkitab bahwa momentum ya. Ini saya ambil dari kuliah saya, namanya momentum misi. Salah satunya itu, saudaraku ya. Banyak sekali momentum-momentum itu harus dibuat, saudaraku ya, supaya orang datang kepada Tuhan, supaya orang itu berubah hidupnya, supaya kita juga sendiri juga melihat dan ada perubahan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan hidup kita, juga memulihkan bangsa kita, memulihkan komunitas, memulihkan komsel kita, saudaraku ya, dengan membuat momentum-momentum itu. Momentum untuk orang ketemu dengan Tuhan, momentum untuk orang ketemu dengan firman Tuhan, momentum untuk orang itu mengerti hidupnya dan ada pemahaman Tuhan yang salah di sana. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Doa adalah salah satu cara untuk membuat momentum. Komsel atau persekutuan adalah salah satu cara untuk orang itu bertemu dengan Tuhan, dan itu adalah momentum. Penginjilan adalah momentum untuk orang itu bertemu dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa.